Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KPH Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur, hari ini saya akan membabar sebuah keris masterpiece juga dulur. Keris ini banyak diburu kolektor. Yang original ya, yang sepuh itu banyak diburu kolektor. Tapi kalau yang keris-keris baru kamardikan dengan pamor seperti itu banyak sekali dulur. Karena pamornya sendiri itu luar biasa untuk rezekian tingkat tinggi, istilahnya seperti itu. Oke dulur, kita babar pusakanya kali ini. Ini dulur, dengan warangkanya ini gayanya gayaman Surakarta. Kayunya kayu Timoho ya, sangat lamen. Ini bawaannya ori. Oke, kita buka pusakanya dulur. Jadi pusaka ini berdapur brojol, berpamor udan mas rekan dulur. Udan mas rekan itu kerezekian tingkat tinggi, unik, langka. Yang ori seperti ini langka dulur. Jadi pusaka ini berdapur brojol, berpamor udan mas rekan. Brojol sendiri itu dulu dipercaya itu banyak digunakan untuk dukun-dukun beranak karena ben brojol itu lancar. Ceritanya seperti itu. Istilahnya ben waktu ada yang mau melahirkan brojol ben lancar. Jadinya brojol sendiri itu adalah pusaka sejuta umat dan banyak digunakan untuk dukun-dukun beranak. Tapi selain itu filosofi dari brojol sendiri, kalau panjenengan punya usaha baru, mau membuka usaha baru, sangat cocok dulur. Apalagi berpamor udan mas. Ini untuk pengusaha, untuk wira swasta yang punya usaha sendiri, ini pamor udan mas ini sangat cocok. Apalagi dapurnya brojol. Supaya nanti usaha panjenengan waktu ini dipercaya ya, diyakini usaha panjenengan itu yang baru dirintis akan brojol. Brojol rezekinya oke, terus bisa berkembang dan membuka usaha-usaha lainnya. Nah, jadi untuk para pecinta atau sanaji dan pengusaha yang mau merintis buka usaha lagi, dapur brojol dan pamor udan mas ini sangat cocok. Dan untuk pemula yang ingin mengoleksi pusaka seperti keris, seperti istilahnya tosan aji lah, itu juga sangat cocok. Biasanya untuk pemula itu yang dicari ya brojol, biar brojol semua. Jadi panjenengan koleksinya nanti biar aman. Brojol sendiri ini ya dipercaya ini cocok untuk semuanya. Jadinya kan ada yang wetonnya ini nggak cocok, wetonnya itu nggak cocok. Jadi brojol sendiri ini cocok untuk semua weton, semua kalangan. Jadi biasanya kalau orang zaman dahulu itu mau koleksi pusaka itu pertama itu 4 pilar. Jadi pusaka 4 pilar itu seperti brojol, tilam mupih, tilam sari, dan jalak sangu tumpeng. Nah, salah satunya brojol itu untuk pemula yang baru memulai koleksi pusaka. Ini sangat cocok. Sedangkan pamor udan mas sendiri itu diyakini untuk kerezekian tingkat tinggi dulur. Jadi ini udan mas, wes udan ini kan banyak kan anunya, curahan rezekinya itu sangat banyak, berlimpah-limpah dulur. Cuman nek panjenengan duwe pamor udan mas duwe 10 tapi panjenengan gak berusaha, gak bekerja ya podo ae. Podo ae ra duwe apa. Duwene keris tok mangkrak. Dan ini selain kita mempunyai salah satu ageman, kita juga harus berdoa, berusaha. Jadinya bekerja lah istilahnya, bekerja baru ditunjang ini. Biar keyakinan kita, keimanan kita itu semakin kuat, semakin tinggi. Karena pusaka sendiri dibuat oleh sang empu dulu mempunyai tuah-tuah yang positif dulu. Bermacam-macam pamor dan itu mempunyai arti tuah sendiri-sendiri dan dapur. Makanya jadinya pusaka ini harus dijaga, dirawat dan
piye ya, ojo ojo digletakne dulur, harus bener-bener dirawat. Jadinya tiap nanti kalau budayanya zaman dulu kan tiap malam suro atau tiap wetonnya panjenengan itu seenggaknya harus diminyai lah. Jadinya 1,5 bulan sekali itu diminyai biar tidak karat. Jadinya selain kita melestarikan budaya-budaya nenek moyang leluhur kita zaman dulu, pusaka ini juga biar tidak berkarat. Karena kalau berkarat nanti lama-lama bilanya ini akan termakan dulur, akan termakan eman-eman kan. Jadi pusaka yang berumur ratusan tahun masih utuh itu pasti perawatannya juga bagus. Terus kalau bulan Suro itu di Jawa ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah itu bulan Suro dijamasi istilahnya, dimandikan atau dijamasi supaya auranya itu tetap positif. Yang mempunyai kepercayaan seperti itu loh ya. Jadi selain menjaga tidak berkarat juga ya kita harus bisa melestarikan ini budaya leluhur, bisa melanjutkan supaya tidak punah, tidak diklaim sama negara lain. Kan eman kalau leluhur kita banyak warisan budaya-budaya yang luar biasa, tapi kalau diklaim sama negara lain hilang sisi budaya kita dulur. Jadi Nusantara kita yang akan kaya akan budaya itu lama-lama akan hilang. Eman budaya-budaya unik dan sangat-sangat luar biasa ya menurut saya ya, budayanya bangsa kita itu, leluhur kita. Banyak candi, ayo bayangkan dulu membuat candi sebesar kayak Candi Prambanan, Candi Borobudur itu dengan alat seadanya zaman dulu itu piye, nggak masuk logika dulur. Candinya gede, dhuwur, watune gede-gede ngono ya. Alatnya enak, alat-alat canggih itu belum ada. Itu juga kita susah membayangkan cara membuatnya, itu juga susah. Seperti halnya pusaka ini, Sang Empu itu tidak asal-asalan membuat pusaka dulur. Jadi coba bayangkan, Empu dulu itu kok bisa batu meteor dibuat untuk material pusaka, ayo. Bisa, pemikirannya bisa sampai sejauh itu. Jadi nggak hanya besi, nggak hanya baja, nikel, tapi batu meteor pun dijadikan untuk bahannya. Jadi Empu membuat pusaka itu nggak asal-asalan dulur, nggak opo enak bahan iki dibuat, nggak. Jadi Sang Empu itu sudah mungkin dulu sudah ini ya, sudah mempunyai jiwa spiritual yang tinggi, jadinya ke depan bisa melihat ke depan, bisa meramalkan ke depan. Bahan yang bagus, yang sempurna untuk sebuah pusaka dijadikan ageman itu harus benar-benar terpilih dan perfect ya, sempurna. Pokoknya sing paling apik kabeh bahannya. Nah, seperti itu dulu. Jadi semua pusaka buatan Empu zaman dahulu itu nggak ada yang jelek dulu. Semuanya sempurna, istimewa. Jadi kita nggak boleh meremehkan sebuah pusaka peninggalan leluhur kita. Dan Sang Empu sendiri dulu membuatnya itu dengan bertirakat, dengan lelaku, dengan apa ya, pokoknya supaya nanti tuannya, pemiliknya pusaka itu benar-benar merasakan doa-doa dari Sang Empu. Selain berusaha, bekerja, Sang Empu juga support dengan doanya melalui pusaka ini. Jadinya kita berpikiran terus, beryakinan dengan positif dulur. Keyakinan kita semakin besar, maka tujuan kita, impian kita akan mudah tercapai. Nah, seperti itu dulur. Jadi pusaka itu musyrik atau enggak tergantung jenengan. Kalau jenengan mendewakan, menuhankan pusaka ini, istilahnya kuwabeh ngandalne pusaka iki salah, itu akan menjadi musyrik. Tapi kalau panjenengan nguri-nguri budaya, merawat, melestarikan dan menjaga warisan budaya agar tidak punah dan diklaim negara lain, itu
pusaka itu akan menjadi nilai seni yang tinggi sendiri. Seperti itu dulur. Jadinya nggak salah lah orang nguri-nguri budaya, merawat budaya yang ada dan melanjutkannya, melestarikannya, itu sangat-sangat istimewa. Jos lah kalau anak-anak muda mau nguri-nguri budaya itu. Sekarang jarang dulur, karena teknologi semakin canggih, banyak HP, banyak gadget. Pasti orang budaya-budaya lama, warisan-warisan leluhur itu juga lama-lama akan punah. Tapi kalau ada orang yang mau merawatnya, istilahnya untuk melestarikannya, itu luar biasa. Karena budaya kita itu piye ya dulur ya, sangat-sangat unik dan sangat langka dulur. Budaya kita itu luar biasa, budaya Nusantara kita itu kaya akan beraneka ragam. Dari Sabang sampai Merauke itu punya budaya sendiri-sendiri. Dan itu eman-eman, kalau sampai punah hilang itu eman-eman dulur. Nah, ini mungkin panjenengan kalau tertarik untuk memahari pusaka istimewa ini jaminan ori sepuh dulur. Udan Mas Rekan, estimasi tangguhnya Pajajaran. Ini seloroknya kelihatan, bisa diamati balak limanya. Nanti kalau panjenengan berminat, di deskripsi ada WA saya. Bisa di WA, nanti kita berbisik dan bisa dibicarakan dulur untuk maharnya. Oke dulur, matur sembah nuwun sudah menyaksikan channel YouTube KPH Bima Sakti. Untuk yang belum subscribe, minta tolong dulur untuk di subscribe, di like, dan komen ya. Komen misalnya, oh ini tangguhnya bukan itu om, tangguhnya ini. Nggak apa-apa dulur, kita sama-sama belajar, kita menampung semuanya. Oke dulur, matur nuwun. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga puasa panjenengan lancar dan selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Salam berpusaka sakti.